Recording in Dia progress. agak menyesal mengikuti pelatihan asesor. Jadi KPK tungguin dia. Nah ini Mbak Dian ya. Baik Pak, Jadi pagi. langsung aja ya Mbak Dian, kita nanti presentasi proposalnya maksimal 5 menit saja. Nanti dilanjutkan jawab oleh Bapak Sri dan saya. Oke, silakan. Oke, bentar izin share screen sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat share screen dari saya Pak? Sudah. Oke, baik. Langsung saja saya mulai ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Basori SPD MPD, yang terhormat dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Dr. Agus Effendi MPD, dan yang saya hormati dosen penguji pada 9 proposal pada pagi hari ini yaitu Bapak Yudianto Sujana Eskom Mkom. Saya Riam Dilan Fatsena dengan NIM K35200069 dengan kerendahan hati dan penuh keyakinan ingin memulai seminar proposal pada pagi hari ini dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Enriched Virtual Blended Learning Berbantuan Komik Digital untuk terhadap peningkatan minat dan hasil belajar kognitif siswa. Oke, langsung saja. Yang pertama, peta konsep yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu bab pertama, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3, metode penelitian. Langsung saja pada bab pertama yaitu pendahuluan. Oke. Nah, di latar belakangnya sendiri itu yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh era digital yang terus berkembang pesat. Menurut Kolili 2027 menjelaskan bahwa globalisasi dalam era digital dengan kecerdasan buatan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas secara efektif dan efisien. Kemudian teknologi dalam pendidikan di Indonesia masih menghadapi kendala seperti minat belajar rendah dan hasil belajar yang kurang memuaskan. Menurut Analis News 2022, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 76 negara dalam PISA 2018 dengan kemampuan rendah dalam membaca matematika dan sains. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru, dan rendahnya minat belajar siswa dikaji dalam artikel Kompasiana 2021. Kemudian untuk kurangnya minat belajar dapat menyebabkan siswa malas belajar. Minat belajar siswa memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Indra 2017, siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik, berkebalikan dengan siswa yang memiliki minat belajar yang rendah. Kemudian solusi yang untuk mengatasi kendala pendidikan di Indonesia adalah menggunakan metode Enriched Virtual Blended Learning. Menurut Garrison 2004 dalam Zebua 2022, model ini menggabungkan pembelajaran daring dan luring dengan memanfaatkan kelebihan keduanya. Dalam model ini akan memenuhi minat siswa terhadap media pembelajaran inovatif dengan menggunakan komik digital yang menggabungkan animasi karakter dan teks yang menceritakan sebuah cerita gitu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran enriched virtual sendiri menggunakan komik digital sebagai alat bantu untuk pembelajarannya yang menyenangkan dan interaktif dalam pendidikan digital. Menurut Gene 2003, komik digital efektif dalam meningkatkan minat siswa dan memperkuat pemahaman materi dengan visual yang kuat. Dengan demikian, model pembelajaran dengan komik digital dapat meningkatkan minat dan hasil belajar di era digital sekarang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif pada era digital ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Nah, rumusan masalah penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran enriched virtual berbantuan komik digital terhadap peningkatan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu terhadap hasil belajar kognitif siswa. Terus yang ketiga, bagaimana peningkatan penerapan enriched virtual blended learning terhadap minat belajar siswa. Yang keempat sendiri terhadap hasil belajar kognitif siswa. Oke, kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri. Tujuan penelitian sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran enriched virtual
blended learning berbantuan komik digital terhadap peningkatan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu terhadap hasil belajar kognitif siswa. Yang ketiga untuk mengetahui peningkatan penerapan enriched virtual blended learning terhadap minat belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu terhadap hasil kognitif siswa. Kemudian untuk bab 2-nya sendiri ada kajian pustaka, rangka berpikir, dan hipotesis. Oke, kita masuk ke kajian pustaka. Nah, kajian pustaka sendiri ada 4, yaitu minat belajar siswa, hasil belajar, model pembelajaran enriched virtual, dan yang keempat yaitu komik digital. Oke, yang pertama itu minat belajar siswa. Minat belajar siswa menurut Kurnia 2021 menjelaskan bahwa metode pembelajaran konvensional di era digital kurang menarik dan dapat membuat siswa menjadi pasif dan kesulitan untuk memahami materi. Sementara itu, Anggraini 2021 menjelaskan bahwa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman konsep, dan motivasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu hasil belajar. Nah, dalam penelitian Samuel 2020, model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar memainkan peran penting dalam mencapai hasil belajar siswa. Kemudian menurut penelitian Tsunami 2021 menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa yang lebih baik. Nah, hasil belajar siswa optimal menjadi tolak ukur keberhasilan di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran enriched virtual blended learning. Nah, enriched virtual blended learning itu adalah model pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dan online yang berfokus pada konten virtual atau konten online tersebut dengan tatap muka sebagai suplemen menurut Aini 2022. Nah, terus menurut Alexander 2021 menjelaskan bahwa enriched virtual blended learning adalah model pembelajaran yang efektif dan terbaik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif siswa. Kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran dengan komik digital. Nah, di sini penggunaan media komik seperti komik digital dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa menurut Luh Putu 2021. Nah, komik digital sendiri memiliki tampilan menarik, mudah diakses dan dapat menyampaikan pesan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, menurut Natasha 2020, komik digital juga efektif dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti pemecahan masalah dan komunikasi. Oke, untuk kerangka berpikirnya yang pertama ya ada 3 yaitu permasalahan, strategi, dan harapan. Nah, di permasalahannya sendiri, yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa, rendahnya hasil belajar siswa, dan kurang maksimal penerapan model pembelajaran pada era digital ini. Terus untuk strateginya sendiri, pada penelitian ini mengubah model pembelajaran yang lama dengan yang baru berbantuan komik digital. Dan harapannya sendiri, minat dan hasil belajar kognitif siswa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran enriched virtual blended learning berbantuan komik digital. Oke, kemudian untuk hipotesisnya sendiri yang pertama yaitu adanya pengaruh penggunaan model pembelajaran enriched virtual berbantuan komik digital terhadap peningkatan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu adanya pengaruh penggunaan model pembelajaran enriched virtual berbantuan komik digital terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Oke, untuk bab 3-nya sendiri itu ada metode penelitian. Yang pertama sendiri kita ada penelitian ini tempat penelitiannya di SMK Negeri 1 Sukoharjo sesuai dengan tempat PLP saya dan ini waktu penelitiannya. Terus kemudian untuk desain penelitiannya sendiri, jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkan berupa angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik menurut Triana 2021. Tujuan dari pendekatan eksperimen kuantitatif ini adalah menguji hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, di sini tabelnya. Nah, untuk di sini ada pretest dan posttest. Terus yang diberi perlakuan yang X ini, yang diberi perlakuan ada kelompok eksperimen. Nah, R-nya sendiri ini ada random cluster sampling yang akan dijelaskan setelah ini. Oke, nah ini adalah populasi dan sampelnya. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa TKJ SMK Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian sampel pada penelitian ini yaitu 72 siswa kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Sukoharjo yang akan dilakukan pembagian kelompok menjadi 2 yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk teknik pengambilan sampel, nah tadi sudah dijelaskan untuk penggunaan metode cluster random sampling. Metode ini mengelompokkan seluruh populasi menjadi cluster atau kelompok, di mana sampel aja diambil dari cluster tersebut yang semuanya digunakan dalam sampel akhir menurut Firmansyah 2022. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan tes pretest dan posttest untuk hasil belajar, serta untuk minat belajar menggunakan angket gitu.
Untuk validitas instrumen penelitian ada dua. Yang pertama itu pengujian minat belajar siswa dan yang kedua yaitu pengujian hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya yang pertama dulu. Pertama pengujian minat belajar siswa. Nah, ada uji validitas. Nah, di sini menggunakan software SPSS 25 dan Microsoft Excel. Nah, di sini pendekatannya yaitu product moment dari Carlson dengan skala Likert gitu. Terus untuk validnya itu pada uji validitas jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel itu adalah valid. Terus kemudian ada uji reliabilitas. Nah, di sini juga menggunakan software SPSS 25 dengan rumus combat alpha. Nah, nilai combat alphanya itu lebih dari 0,6 itu sudah valid. Nah, untuk pengujian hasil belajar siswa, di sini ada 3. Yang pertama itu tingkat kesukaran. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, P itu adalah tingkat kesukaran. Nah, makin besar P sama dengan soal makin mudah. Jika makin kecil P, soal makin sukar gitu. Rentangnya P sendiri, rentangnya tingkat kesukaran sendiri 0 sampai 1 gitu. Nah, tingkat kesukaran sendiri mengetahui seberapa sulit soal tersebut atau seberapa benar sih soal tersebut yang dikerjakan siswa gitu. Terus daya pembeda. Nah, daya pembeda ini adalah rumusnya. Nah, rentang daya beda sendiri itu ada negatif. Nah, negatifnya sendiri itu non diskriminan, jadi tidak digunakan. Kemudian jadi mulainya dari 0 gitu. Pokoknya yang negatif tidak digunakan karena non diskriminan sampai 1 gitu. Terus soal baik, jika baik pembeda sama dengan daya pembedanya lebih dari sama dengan 0,3. Nah, daya pembeda sendiri membedakan kemampuan peserta didik menurut Nur Halimah 2022. Terus pengecoh. Nah, pengecoh sendiri untuk melihat pola penyebaran jawaban butir soal gitu. Pengecoh dikatakan baik jika dipilih oleh minimal 5% responden menurut Fitriani 2021. Nah, kriterianya diadaptasi dari skala Likert. Oke, untuk teknik analisis data di sini ada 2, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Nah, di sini uji prasyarat dulu. Nah, di uji prasyarat ada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Vasil. Di sini HO diterima jika signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi normal. Terus kemudian HA ditolak jika signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak terdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas. Nah, di sini menggunakan uji Levens. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Nah, kemudian HA ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, di uji keseimbangan sendiri pada yang terakhir di uji prasyarat itu menggunakan uji T dengan spare part variant. Nah, HO diterima jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, terus HO ditolak jika signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji hipotesis. Nah, di sini uji hipotesis menggunakan NGEN atau digunakan uji t-test dengan signifikansi 5%. Fungsinya membandingkan kemampuan siswa terhadap minat dan hasil belajar sebelum dan setelah perlakuan. Kemudian rentangnya NGEN sendiri itu 1% sampai dengan 100%. Terus, hipotesisnya sendiri ada 2. Hipotesis pertama yaitu minat belajar. HO sama dengan tidak ada perlakuan menggunakan model tadi, dan HA adanya perbedaan menggunakan model tadi. Terus kemudian hipotesis hipotesis kedua yaitu hasil belajar. Nah, di sini HO sama dengan tidak ada perbedaan dengan menggunakan model tadi, dan HA sama dengan adanya perbedaan dengan menggunakan model Enrich-Westphal tadi. Oke, di sini prosedur penelitiannya sendiri ada persiapan penelitian yaitu identifikasi masalah, perancangan penelitian dan menyusun proposal, pembuatan instrumen penelitian, validitas instrumen. Terus pelaksanaan penelitian di sini ada uji coba instrumen terhadap siswa, melakukan analisis hasil uji coba instrumen terhadap siswa, kemudian ada pretest. Di sini pretestnya sendiri menggunakan kelas kontrol untuk tanpa perlakuan dan kelas eksperimen dengan perlakuan. Nah, terus kemudian mengambil post test. Nah, penyelesaian penelitian ini yang pertama menggunakan data hasil penelitian dan pembahasan penelitian, kemudian menarik kesimpulan penelitian, dan yang terakhir yaitu penyelesaian laporan penelitian. Oke, terima kasih Bapak sudah selesai untuk presentasinya. Untuk instrumennya sendiri itu sudah saya bikin, tapi tidak di PPT, ada di Google Drive gitu. Terima kasih Mbak Yudi atas waktunya. Oke, selamat Mbak Lian. Yang paling siap ini konsultasinya berulang kali sebelum proposal. Enggak ya, Oke, Mbak Lian, cukup luar biasa untuk hasil proposalnya. Mudah-mudahan ini lebih nanti bisa dilanjutkan untuk penelitiannya. Secara keseluruhan sudah cukup baik, sudah struktur, cuma nanti ada beberapa hal yang perlu saya
konfirmasi juga ya. Iya, Pak. Oke Mbak Lian, ini ada beberapa pemirsa konfirmasi. Yang pertama terkait dengan model, kenapa sih Mbak Lian memilih judul ini? Apakah ada unek-unek sebelumnya atau survei observasi sebelumnya yang akhirnya membuncah pengen meneliti ini? Apa kira-kira latar belakang? Oke, izin menjawab ya Bapak. Untuk saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran virtual sendiri dengan bantuan komik digital. Di sini saya melihat bahwa di blended learning sendiri kan banyak jenisnya. Nah, di sini itu saya menggunakan energi virtual yang kayak suplemennya itu kan hanya di pertemuan tatap muka. Nah, itu kelihatannya selama saya belajar gitu menggunakan energi virtual dengan suplemen cuman di tatap muka dan pembelajarannya full online gitu, itu kayaknya masih kurang gitu. Jadi saya berinisiatif mengambil judul enrich virtual sendiri. Terus kemudian untuk bantuan komik digital. Nah, komik digitalnya sendiri itu sebenarnya kan penelitian itu banyak ya menggunakan komik digital. Tetapi saya menggunakan komik digital ini dengan membuat sendiri. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan saya dan sesuai dengan materi yang akan diberikan ke siswa SMK tersebut gitu, Pak. Pernah melakukan prasurvei sebelumnya terkait dengan variabel masalah. Variabel masalahnya kan tadi hasil belajar sama minat belajar ya. Di SMK Balian di mana? SMK Negeri 1 Sukoharjo. SMK Negeri 1 Sukoharjo, ya, kota ya. Nah itu sempat observasi sebelumnya di sana saat PPL ya mungkin ya. Nah itu observasi apa yang ditemukan ketika berada di sana? Karena PPL-nya saya itu masih bulan depan, jadi untuk observasi ini saya menggunakan ada tetangga saya, ada siswa. Ya. Iya, monggo. Ada tetangga saya yang sekolah di sana, kebetulan ini kelas 10 menuju ke kelas 11 gitu. Nah, dia juga sudah ada materi yang akan saya tuju gitu. Terus saya tanya-tanya kemarin untuk bukunya apa aja, terus materinya yang diajaran apa aja, terus gimana sih proses belajar di SMK Negeri 1 Sukoharjo tuh. Terus maka dari itu saya tanya-tanya ke siswanya itu, jadi itu membuat inovasi baru menggunakan enrich virtual dan komik digital itu. Oke. Ada nggak mungkin hasil wawancara dengan siswa itu ada kendala yang dihadapi siswa itu ketika pembelajaran seperti biasa yang dilaksanakan oleh gurunya? Mungkin apa yang dirasakan? Apakah dia jenuh, kemudian kurang berminat, atau mungkin Mbak Lia kan itu sudah sampai observasi melihat dokumentasi portofolio hasil UTS ataupun hasil ulangan lah yang menunjukkan hasil belajar siswanya rendah. Kemarin izin jawab Bapak, untuk kemarin saya tanya ke siswanya sendiri itu katanya menurut dia untuk gurunya sendiri itu kayak kurang memberikan teori secara bagus gitu, katanya gurunya kurang mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ya untuk hasil belajarnya sendiri dia juga biasanya kayak seumpama tidak bisa gitu malah tanya saya gitu. Kemarin itu waktu saya kuliah gitu ditanyain, Mbak ini kok bisa kayak gini gitu. Jadi masih mungkin agak dia kebingungan gitu dengan gurunya sendiri gitu, Bapak. Oke, ada masalah di siswanya, mungkin ada kebingungan mungkin ya, kemudian juga males, kurang berminat gitu kan. Iya, Bapak. Mungkin tolong nanti bisa dilengkapi ketika besok mulai penelitian, prasurveinya kembali dibuat semacam wawancara tidak terstruktur terkait dengan masalah-masalah yang ditemui tadi. Terutama juga bisa menunjukkan hasil belajar yang mungkin kurang KKM ya sebelum dilaksanakan, ya nanti akan pembelajaran akan guru yang diberi oleh Mbak Rian yang menggunakan pembelajaran enrich virtual learning tadi dengan bantuan komik. Nah, ini tolong nanti diperkuat di bagian prasurvei tadi dengan observasi ulang untuk memperjelas itu. Kemudian ini terkait solusinya tadi adalah menggunakan belajar enrich virtual learning. Nah, kira-kira
benang merah apa yang menghubungkan enriched pedagogy learning ini dengan masalah yang diangkat, masalahnya terkait hasil belajar yang rendah dan minat belajar yang rendah kan itu. Nah, kira-kira bisa apa benang merahnya apa, Mbak? Benang merahnya sendiri untuk enriched virtual blended learning diterapkan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa sendiri itu pada era digital ini. Nah, era digital ini jadi kita itu harus memiliki pengalaman-pengalaman baru dengan inovasi-inovasi pembelajaran baru. Nah, di situ jika pembelajarannya semakin unik dan dapat meningkatkan minat siswa, siswa itu dapat tertarik gitu untuk mengikuti pembelajaran, dan dia tuh jadi makin kepo, makin pengen tahu lebih dalam dan pengen mempelajarinya. Jadi enriched virtual sendiri itu merupakan inovasi yang bagus dengan bantuan komik digital sendiri itu, Bapak. Berarti menyesuaikan kebutuhan ya, maksudnya era informasi, era digital, menggunakan fasilitas digital, kemudian untuk mengeksplorasi materi dan sebagainya ya. Kemudian juga dengan adanya bantuan komik menarik minat ya. Ini kan masih bahasanya kaum muda. Nah, tolong kelebihan apa yang belajar berbasis komik yang semua mudah menarik siswa ini dijelaskan di dalam latar belakang sebagai kelebihan untuk mengurangi adanya minat belajar yang rendah. Dengan adanya komik, harapannya siswa semakin tertarik ya. Kalau baca komik kan setebal apapun habis dalam sehari ya. Gitu. Tapi kalau buku pelajaran tipis saja 1 bulan bisa selesai ya. Nah, seperti itulah. Itu bisa dijelaskan di latar belakang kelebihan komiknya. Kemudian juga dengan bantuan virtual blended tadi itu mungkin juga kelebihannya apa. Nah, kira-kira sintaknya nanti bagaimana langkah-langkahnya ketika rencananya Mbak Lian nanti akan melaksanakan pembelajaran enriched virtual blended learning berbasis atau berbantuan komik tadi. Oh ya, itu rencananya sudah saya di instrumen sedikit beberapa desain. Mungkin bisa dijelaskan ini dalam RPP ya, karena rencana itu maksudnya dalam RPP juga, RPP eksperimen yang kelompok eksperimen biasanya. Boleh share screen lagi, buatan Pak? Boleh, silakan. Oke, sebentar. Belajar 1. Belum. Oke, ini sebentar Pak. Nah, di modul ajar sendiri itu saya mengambil ini elemennya itu sistem komputer. Di kompetensi ahlinya itu teknik kelas 10 ya? Ya, kelas 10 gitu. Terus kemudian nah ini untuk pembelajarannya itu desainnya itu saya di sini itu awalnya gitu memberikan pretestnya itu pretest ya angkat dan soal yang tadi siswa yang belum diajarkan tadi bagaimana sih gitu. Terus kemudian memberikan topik. Nah, topiknya tadi berupa komik digital di sini tuh ini masih offline. Nah, offline-nya sendiri tuh sebagai suplemen cuman menjelaskan alurnya nanti gimana tuh belajar komiknya itu. Nah, di pertemuan pertama sendiri itu siswa atau guru itu mempresentasikan di LCD gitu komiknya. Nah, di komik sendiri itu nanti guru memberikan menyuruh siswa untuk turut aktif dalam kelas. Dia tuh kan ada conversation atau diskusi gitu. Nah, siswa ada yang membacakan satu persatu gitu. Tolong dong, boleh ini, yang ini sebagai ini ya, nanti dibaca terus giliran gitu Bapak. Jadi siswa turut aktif gitu. Terus kemudian setelah selesai semuanya komiknya dibaca terus. Nah, peserta didik dapat menyimpulkan materi tersebut. Nah, diberikan pertanyaan gitu, gimana tadi, terus sudah paham atau belum. Terus guru juga memberikan refleksi dan apresiasi siswa telah aktif tadi. Terus kemudian nah ini memberikan penguatan dan diakhiri gitu. Terus kemudian yang pembelajaran keduanya sendiri, nah ini mulai online-nya ini full online. Nah, di sini tuh kehadirannya itu di Google Form. Terus kemudian di pembelajarannya itu komik digital dan enriched virtual sendiri. Nah, ini masuk di enriched virtual dengan online-nya. Di komiknya sendiri itu sebelum komik itu ada pengantar kayak presentasi atau PPT dibikin kayak alurnya nanti siswa mempelajari ini dengan alur membaca ini. Terus kemudian ada
review. Nah, review siswa bisa meringkas atau gimana gitu. Biasanya di PPT awal gitu ada, terus kemudian ada lampirannya komik gitu, Pak. Di sini tuh diberikan melalui chat grup WhatsApp. Seperti itu, Pak, kalau desain dari saya gitu. Oke, berarti itu ada kegiatan online. Nah, itu berbantuan komiknya itu dimasukkan di dalam sebuah CMS atau LMS, sebuah content management system ataukah learning management system? Learning management system. Ya, di mana? Di PPT-nya itu LMS-nya menggunakan apa? LMS-nya, learning management system-nya saya itu kalau Google Classroom atau mungkin yang lain. Kalau yang online tadi di chat grup WhatsApp, Pak. Ini. Oh, jadi Google WA group ya? Iya. Kalau Google Form itu untuk kehadirannya, terus kemudian untuk komiknya di WA group gitu. Atau mungkin untuk di Google Form-nya sendiri itu juga diberikan link untuk komiknya gitu juga bisa, Pak. Jadi komiknya, kontennya itu menyebar sharingnya menggunakan WA group ya? Iya. Tidak menggunakan CMS atau LMS ya. Konten mungkin yang konten juga bisa, karena hanya sekedar dia sebagai OR, OR itu Open Educational Resources. Maksudnya itu kalau kita tadi komiknya itu pengen di-share secara bebas, hanya sekedar enrich ya, karena enrich itu virtual, makanya kan enrich itu kan hanya sebagai suplemen, hanya enrich untuk pengayaan. Nah, itu bisa diberikan di CMS yang free juga banyak gitu ya, CMS biasa lah. Tapi kalau memang pengen adanya interaksi untuk mengengage atau untuk mengikat agar tadi itu juga wajib mengisi melihat di dalam sistemnya, ya berarti bisa dimasukkan di dalam sebuah LMS, hanya sekedar WA group gitu ya. Kalau WA group itu ya kayak hanya sekedar komunitas yang mungkin tidak mengikat gitu ya. Kalau mengikat bisa juga menggunakan LMS ya yang gratis banyak ya, Google Classroom, Psikologi, Edmodo, itu kan. Nah, kalau mau membuat sendiri yang akan Moodle tapi agak panjang itu nanti. Nah, itu bagaimana nanti sharing enrich-nya itu, jadi kan harus ditekankan juga pengertian enrich virtual learning tadi, pengertiannya apa, kemudian implementasinya seperti apa, itu dijelaskan itu kan. Nah, menurut Mbak Rian tadi enrich virtual learning bedanya dengan flex learning apa? Nah, untuk flex sendiri itu kan berkebalikan dengan enrich virtual. Kalau flex sendiri itu suplemennya cuman di itunya saja, virtualnya saja. Jadi kayak pembelajaran biasa seperti ini, kemudian offline gitu, tatap muka, terus kemudian flex sendiri itu cuman oh ya ini PPT-nya gitu, nanti pelajarin ini, terus kemudian jelasin secara tatap muka seperti itu, Bapak. Ya. Nah, berarti tolong nanti juga bedakan ya, karena memang daily learning sendiri kan ada beberapa macam, dan di situ ada yang berdampingan antara flex daily learning dan enrich virtual learning ya. Keduanya ini sebenarnya sama, hanya beda prioritasnya. Nanti tolong harus bisa dipahami dan penggunanya seperti apa. Nah, sebenarnya saya juga kurang ngurus juga misalkan enrich virtualnya hanya sekedar via group, saya kok kurang banget gitu ya, karena kurang educational banget gitu loh. Kalau memang menggunakan enrich virtual learning, berarti ada learningnya tadi loh, learningnya berarti mungkin kalau bisa dimanfaatkan aja untuk sharingnya atau untuk penyebarannya bisa menggunakan CMS lah atau LMS yang mengengage dari masing-masing peserta ya. Nah, sehingga atau misalkan ada ini sudah pernah melihat atau sudah masuk sistem untuk mempelajari, nah, sehingga itu nanti akan terlihat implikasinya. Jadi tolong bisa dimasukkan ke dalam harapan saya masuk dalam sebuah LMS gitu ya, LMS yang gratis banyak gitu. Kalau itu bisa ditekankan biar nanti fungsinya enrich virtual itu bener educational gitu loh, learning bener gitu ya. Maksudnya enrich virtual learning bukan yang PA group gitu ya. Jadi kayaknya kok kurang mendidik banget gitu loh. Nanti ini biar ada semacam learningnya, pembelajarannya. Walaupun itu hanya sekedar enrich virtual ya, tapi tolong itu dimasukkan ke buku pendidikannya. Itu.
Oke, kemudian itu masukan saya. Kemudian tadi masuk juga terkait instrumen. Ya, tadi yang belum lengkap tadi instrumen sebenarnya komplit gitu ya. Hanya untuk instrumen tes apakah tidak ada validitas dan reliabilitas, Pak? Untuk instrumen tesnya ada gitu Pak. Tadi kan tidak dibahas, ini bahas instrumen akhirnya kurang kan? Ada semua ya, validitas dan reliabilitas. Semuanya ada validitas dan reliabilitas. Cuma yang tes tambah 3 tadi. Kemudian tadi masih ada satu terkait uji hipotesis. Hipotesisnya menggunakan apa Mbak tadi? Hipotesisnya saya itu menggunakan engine. Ya, dites. Nah, tapi engine itu bukan dalam kalimatnya tes loh Mbak ya. Engine itu pengujian sendiri. Engine itu untuk pengujian efektivitas. Apakah dia itu bagus, cukup atau rendah gitu loh. Jadi itu ada semacam uji follow up dari uji T-nya, jadi udah uji terpisah gitu ya. Oh dia kalau uji T-nya udah terbukti ya sudah signifikan, kemudian pengen melihat apa signifikansinya itu dalam posisi sedang atau tinggi, sehingga kita nanti akan tahu hubungannya ternyata ini tinggi, berarti memang dia pengaruhnya terhadap hasil ini cukup tinggi. Jadi itu terpisah nih. Itu kalau istilahnya di dalam rumusannya, berarti rumusan yang pertama itu adalah apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan ya terkait dengan model tadi. Kemudian yang engine itu seberapa efektif lah atau berapa efektivitas daripada model itu dalam meningkatkan bla 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 bla. Itu kalau dijadikan pertanyaan penelitian hipotesisnya. Itu tambahnya mungkin saya kembalikan ke Pak Adi, monggo silakan. Ya, makasih Pak Bas. Ya udah banyak tadi Pak Bas tadi ya, saya cuma mau nanya. Enrich apa tadi? Enrich Virtual Blended Learning. Apa sih? Kenapa sih Enrich itu? Enrich Virtual sendiri itu kan blended learning. Blended learning itu salah satu blended itu menggabungkan daring dan luring gitu. Nah di Enrich sendiri itu menekankan yaitu suplemennya itu sebagai sebagai tatap muka saja, terus kemudian yang fokusnya itu di virtualnya gitu, di materi virtual, sumber belajar virtual seperti itu Bapak. Terus bedanya apa sama blended learning yang biasa? Blended learning yang biasa sendiri itu kan beda-beda, kayak yang The Flex tadi. Kalau The Flex tadi lebih banyak di tatap mukanya sendiri, kayak kalau untuk virtualnya sendiri seperti PPT gitu sebagai tambahan saja gitu Bapak. Nah iya. Terus kenapa kamu milih yang Enrich ini apa sih? Karena untuk ini ada jarang gitu saya menemukan untuk kayak semuanya itu fokusnya di online, terus kemudian ada suplemennya atau tambahannya itu ada tatap muka lah sekali 2 kali seperti itu Bapak. Iya, sama aja dong berarti. Bedanya kalau yang The Flex biasanya itu kayak enggak kayak beda-beda gitu, tapi itu untuk pertemuannya itu pertemuan tatap muka terus gitu. Kalau Enrich Virtual sendiri itu bukan tatap muka, tapi ada sekali 2 kali tatap muka, terus kemudian banyakkan di virtual saja terus gitu Bapak. Iya, artinya kan cuma hanya konsep lain dari blended learning gitu ya. Ya, jenisnya beda-beda seperti itu. Jenisnya. Lalu kenapa kamu pilih itu? Karena kurangnya gitu, kayak Enrich Virtual sendiri itu belum ada gitu, kayak kurang gitu, kayak saya belum menemui banyak gitu. Biasanya kan cuman yang PPT itu sebagai suplemen saja gitu biasanya. Nah, Enrich-nya ini apa? Yang di tempat kamu? Enrich yang saya buat sendiri itu komik digital. Di komik digital itu Enrich-nya gitu ya? Iya. Oke, lalu ingin kamu uji cobakan, dieksperimenkan. Iya, Pak. Ya. Harapannya apa? Harapannya Kenapa dapat. kamu mau eksperimenkan? Karena itu kan dengan bantuan komik digital. Nah, dengan bantuan komik digital tersebut dapat meningkatkan minat siswa. Nah, terus kalau minat siswanya itu dia itu kayak kepo dengan materi untuk ingin mengikuti materi tersebut, dia berarti kan semakin lama semakin paham dan semakin mengikuti terus kemudian pada akhirnya gitu untuk kayak tesnya gitu dia meningkat untuk hasilnya seperti itu Bapak. Oke.
Berarti kamu ingin menerapkan Enrich ini untuk melihat apakah ada pengaruhnya. Ya. Ya, harus jawabnya seperti itu, nggak boleh bilang ada peningkatan, kan belum diuji. Ya. Harapannya tahu akan meningkat atau tidak. Harapannya ingin meningkat gitu. Ya nggak bisa lah. Ya. Kamu kan melihat adanya pengaruh atau tidak kan gitu kan? Ya. Ya jawabannya hanya ada pengaruh atau tidak. Pengaruh itu kan bisa negatif juga pengaruh, betul kan? Ya. Oke, jadi tujuannya kamu ingin tahu ada pengaruh. Ya, bukan tujuannya bukan ingin meningkatkan apa tadi? Meningkat minat dan hasil belajar. Minat. Ya, berarti bukan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar. Itu juga. Itu juga tujuan saya juga. Pengaruhnya blended learning sendiri itu, nah nanti pada akhirnya dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Yang mana yang benar? Kalau kamu ingin meningkatkan, kan berarti kamu harus mengintervensi. Yang ya dua-duanya itu pengaruhnya terhadap peningkatan minat. Nah, sekarang gini, misalkan nanti hasilnya tujuan penelitian kamu adalah ingin mengetahui ada pengaruhnya atau tidak gitu kan? Ya. Nah, misalkan tidak ada pengaruhnya. Nah, karena dari penelitian saya ini kan menggunakan Enrich virtual. Nah, di sini itu kan merujuknya itu hasil kognitif pengetahuan. Nah, di hasil kognitif pengetahuan itu karena model ini difokuskan dalam materi, nah itu dapat dipelajari dengan mudah dan inovatif, dan dari bantuan komik yang dibuat saya sendiri itu harapan saya dapat itu mudah diukur dan siswa dapat tertarik gitu. Iya, saya tahu. Tapi kan penelitian. Ya kan, hipotesis kita adalah ada pengaruh. Kalau nggak ada pengaruh, ya harus tidak mau saya juga harus memaksimalkan waktu saya dari persiapan sebelum uji coba seperti itu. Ya, sekarang kan eksperimen kita kan. Betul ya. Eksperimen itu kan kamu menguji coba sesuatu ke suatu sampel. Betul kan? Nah, sekarang kalau ternyata setelah diuji coba tidak ada pengaruhnya, ya saya akan mengevaluasi terus mengulang terus kayak instrumennya divaliditasnya lagi, ditelusuri tadi gimana sih kok bisa nggak itu, karena mungkin dari instrumennya kayak pre-nya itu pre-productionnya berarti itu kurang maksimal, jadi sebaik mungkin dihindari untuk tidak memaksimalkan gitu. Jadi harus memaksimalkan sejak mulai dari sebelum penyusunan proposal itu sudah direncanakan matang-matang seperti itu. Ya iya, makanya kan karena kamu bilang tujuannya dua tadi, satunya untuk mengetahui pengaruhnya, satunya untuk meningkatkan. Ya. Iya kan? Kalau Enrich itu tidak ada pengaruhnya, otomatis kan nggak mungkin bisa meningkatkan, betul nggak? Ya, tapi itu saya sudah memaksimalkan dalam komik digitalnya sendiri itu Bapak. Jadi kan iya, misalkan kamu sudah mati-matian ternyata tidak ada pengaruhnya, nggak apa-apa. Dievaluasi. Kesimpulannya apa gitu, makanya. Berarti dievaluasi. Ya enggak lah, nggak boleh lah. Berarti ya memang tidak ada pengaruhnya gitu kesimpulannya. Ya. Kan gitu. Berarti ya walaupun kamu sudah siapkan, ya samanya kamu masak, bikin makanan, lalu kamu ingin uji cobakan ke teman kamu yakin nih enak, tapi kalau teman kamu bilang gak enak, kan mau diapain? Masa sih gitu loh. Hasil penelitiannya apa? Ya gak enak masakan saya kan gitu. Ingat ya, hasil penelitian itu gak harus selalu positif loh ya. Ya. Kan bisa saja ya tinggal ditolak. Tidak harus selalu positif. Tidak harus selalu positif. Nanti kalau kamu ya harus ada pengaruhnya, berarti itu kamu ngada-ngada nanti penelitiannya. Kalau memang benar-benar ingin tujuannya adalah pokoknya saya mau pakai ini supaya mereka benar-benar bisa meningkat hasil belajarnya, ya PTK saja. Nah, tapi ya kalau PTK boleh mengintervensi, iya kan? Waktu diterapkan, wah nggak meningkat nih, coba ganti lagi, komiknya kurang bagus, kan gitu. Ditambahin gitu Pak. Iya,
coba lagi kan gitu. Tapi kalau eksperimen kan sekali saja. Nah, sebelumnya kan sudah ada uji cobanya, Pak. Jadi kan Apa? kita harus diuji dulu. Itu kayak misal saya kan ke kelas 10. Nah, kelas 10 dulu itu kan pasti kelas yang sekarang kelas 11 itu kan pasti kelas 10 kemarin itu udah ada materi yang kayak siswa tetangga saya itu. Dia udah itu, terus kemudian di kelasnya kelas 11 itu diuji. Nah, itu dengan tadi kayak instrumennya saya tadi gimana sih, terus dia apa itu dikerjain gitu untuk uji apa namanya, uji instrumennya sendiri. Di situ kalau semisal dihasilkan dia itu sudah valid, berarti itu sudah cocok untuk uji coba untuk eksperimen gitu. Iya, Terus kemudian itu kan untuk instrumennya. Iya kan, instrumen valid, iya betul valid. Nah sekarang setelah valid lalu diuji di eksperimen ternyata tidak ada pengaruhnya, kesimpulan kamu apa? ya kalau nggak ada pengaruh ya berarti tidak bisa gitu. Iya ya sudah gitu loh, berhenti gitu kan. Jadi nggak boleh kamu jawab ya harus saya ganti nih, nggak boleh. Kalau kamu mau kayak gitu berarti model penelitiannya harus diganti. Ya jadi jangan salah. Kalau memang nggak ada pengaruhnya sudah titik. Kesimpulannya tidak ada pengaruhnya dan itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Berarti hipotesis saya tidak cocok, gitu kan, tidak sesuai. Ya udah gitu, kamu lakukan penelitian lainnya besoknya. Tapi bukan berarti kamu harus ganti supaya hasilnya jadi ada pengaruhnya, enggak. Gitu kan, ini eksperimen ya. Jadi hati-hati ya. Makanya saya tanya tadi apa namanya, kok ada tujuannya ada untuk meningkatkan. Bukan, jadi jangan untuk meningkatkan tapi lebih apakah gitu kan, apakah penerapan model pelajaran ini bisa meningkatkan kan gitu. Kalau nggak bisa ya sudah, jangan dipaksa gitu ya. Kalau kamu memaksa kamu harus ganti jadi PTK. PTK itu kan harus tuntas, harus memenuhi target. Makanya PTK tuh mati-matian harus pokoknya memenuhi standar kamu yang kamu tetapkan. Tapi di eksperimen kan nggak boleh. Ya tidak boleh. Masa kamu bereksperimen, ini semua harus suka, kan nggak bisa. Saya masak semua orang harus suka, nggak bisa. Kan gitu ya. Ada saja yang mungkin nggak suka. Ya itu kan tadi saya ingin bertanya itu ya. Jadi nanti tujuannya itu apa, jangan untuk meningkatkan tapi untuk mengetahui gitu kan ya. Apakah penerapan ini dapat meningkatkan kan gitu ya. Tidak kan bahasanya ya. Nah, kalau untuk meningkatkan itu kan berarti ngoyo gitu ya. Tapi kalau untuk mengetahui, kalau enggak ya sudah gitu kan, cukup gitu. Saya sudah tahu ini nggak bisa, udah kan gitu ya. Jadi jangan pikiran kalau enggak itu berarti penelitiannya gagal, ya enggak, itu hasil penelitian kamu sudah, dan itu bisa diujikan di skripsi ya boleh. Nah, jadi jangan panik gitu. Tapi panik panik duluan tadi Mas ya. Iya udah panik duluan. Ya. Oke, ya gitu ya. Jadi nanti tentu banyak masukan dari Pak Bas. Oke, gitu mungkin Pak Bas mau tambahkan. Sudah Pak. Hasil tadi dia tidak panik. Gagal pun tetap hasil penelitian seperti itu ya sudah nggak apa-apa, apa seadanya gitu ya, dilaporkan saja. Itu tetap hasil penelitian. Ya. Oke, gitu ya Rian. Ya Pak. Sudah atau belum ya ini Pak? Ya udah, silakan live aja. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah selesai Pak Yudi. Sudah selesai Pak. Ya kita live. Oke. Maka metal guys.